Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang kami hormati, untuk mata kuliah Kaidah Fikih Muamalah pada pertemuan kedua kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai Kaidah Fikih Muamalah yang utama ya. Nah, ini sendiri biasanya kayaknya ambilannya dari bukunya Yusuf Qaradawi kalau nggak salah ya. Namun PowerPoint untuk ini sendiri sangat sulit saya temukan, jadi saya harus bikin sendiri juga dan ini makan waktu yang cukup lama. Jadi ya mohon maaf kalau videonya untuk kedua yang terakhir ini agak sangat terlambat ya, udah hampir malam ini, udah hampir jam 6. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Di sini ada 6 kaidah gitu ya yang ingin saya sampaikan untuk muamalah. Kaidah pertama, al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullah dalil ala tahrimihi. Hukum dasar segala perbuatan muamalah adalah mubah kecuali jika ada dalil nas Al-Quran atau hadis yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram. Ini udah kalian pelajari harusnya di semester sebelumnya waktu kita masih belajar kaidah fikih biasa gitu ya. Artinya bahwa dalam muamalah kita boleh berkreasi atau menciptakan kontrak atau akad apapun selama akad itu tidak ada larangannya dalam Quran dan hadis. Maka dari itu kita bisa mengatakan bahwa ojek online hukumnya boleh, ojek pengkolan juga boleh, silakan. Jual beli di pasar juga boleh, jual beli barang lewat marketplace atau ya semacam Shopee gitu ya, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya juga nggak mengapa gitu ya. Asalkan dalam praktek muamalah yang kita lakukan tadi nggak ada unsur-unsur yang dilarang dalam Quran dan hadis seperti riba, goror atau penipuan, judi dan sebagainya. Jadi itu kaidah dasarnya yang utama, yang paling satu dulu, nomor satu ya. Kemudian yang nomor 2, al-ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Yang menjadi patokan ya, yang menjadi inti dalam suatu akad adalah maksud dan hakikatnya, bukan redaksi tulisan maupun kalimatnya. Nah, saat transaksi dilakukan gitu ya, yang menjadi patokan dalam transaksi itu bukanlah kata-kata, bukanlah kalimat ataupun hitam di atas putih yang diucapkan oleh kedua belah pihak gitu ya. Misalnya ada kontraknya dan sebagainya. Bukan itu yang menjadi patokan dalam akad, melainkan yang menjadi patokan dalam akad itu adalah makna dan hakikatnya. Sumber dari kaidah ini sendiri adalah suatu hadis yang sangat terkenal. Kalian pasti tahu nih, dari Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya gitu ya. Bukan tergantung ucapannya atau kontraknya atau akadnya atau surat perjanjian ya, bukan. Tapi tergantung niat dia yang berakad gitu ya. Dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. Nah, contoh yang terkenal mengenai ini adalah jual beli sanda. Kalau kita di Banjar kenalnya jual beli sanda gitu ya. Jual beli sanda atau bahasa Arabnya bai'ul wafa gitu ya. Nah, bai'ul wafa ini sempat diperdebatkan oleh para ulama boleh enggaknya. Karena di dalamnya seperti ini ya gambarnya, kalau ada kalian yang belum tahu ya. Nah, ada seorang bernama A nih misalnya, kita sebut saja namanya Ahmad gitu ya. Ahmad ini memberikan sejumlah uang kepada B, sebut aja B ini siapa ya, Bobby gitu ya. Ahmad memberikan sejumlah uang kepada Bobby dan menyebut uang ini sebagai pembayaran atas sebidang tanah miliknya si B, tanah atau rumah lah, bebas ya. Kemudian si Bobby ini menyerahkan tanah kepada Ahmad. Yang tanah ini kemudian dimanfaatkan oleh Ahmad sebagai tempat tinggal ataupun dia sewakan. Tapi ada syaratnya di belakang itu. Syaratnya si B ini berhak meminta kembali tanahnya ketika si Bobby ini sudah terkumpul uang sebanyak sesuai dengan apa yang diserahkan oleh A sebelumnya. Misalnya uangnya 20 juta nih misalnya. Atau di gambar ini bisa kelihatan ya. Kalau kalian bisa lihat nggak ya, karena tulisannya lumayan kecil ya. Bismillah digadaikan atau disandakan rumah, jalan, bla 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 ya kan. Kamar tidur 2, kamar mandi 1, gadainya 30 juta pas. Jangka waktunya 2 tahun. Jadi selama 2 tahun gitu ya, selama 2 tahun itu rumah akan dipakai oleh pihak yang membayar sebanyak 30 juta tadi. Namun kalau sudah 2 tahun dan si penjual ini berhasil mengembalikan 30 juta, maka rumah itu kembali ke tangan si penjual. Nah, itu namanya jual beli sanda. Ya oke lah, di sini
namanya jual beli gitu ya. Tapi kan pada hakikatnya di dalamnya ini adalah gadai ya kan ya. Maka hukum yang berlaku atas akad ini pun adalah hukum gadai, bukan hukum jual beli. Nah, apakah ini riba? Nah, ini yang menjadi problem yang makanya diperdebatkan para ulama. Nah, ada yang mengatakan riba ya, karena gadai menurut pandangan para ulama klasik, barangnya itu nggak boleh dipakai atau nggak boleh dimanfaatkan. Gadai itu hanya ya kecuali ada izinnya gitu ya. Nah, karena itu ada yang menganggap bai'ul wafa ini riba. Nah, ini loh maksudnya bahwa akad itu yang diinginkan atau yang jadi patokannya adalah maksud dan tujuannya, hakikatnya gitu ya. Bukan kata-kata dan bukan juga surat perjanjiannya. Nah, itu maksudnya. Walaupun ya bedanya kalau di pengadilan gitu ya. Kalau di pengadilan ya yang dia baca apa isi kontrak gitu kan ya. Ini perbedaan antara hukum Islam dengan hukum negara. Baik, berikutnya tahrimu akli amwalan nasi bil batil. Haram hukumnya atau diharamkan memakan harta orang lain secara batil atau secara tidak benar. Diambil dari surah An-Nisa 29 yang artinya kurang lebih ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Ya, mengambil harta orang secara batil itu ya diantaranya contohnya gampang aja sih ya, mencuri, merampas, mencopet, korupsi, dan lain sebagainya, yaitu memperoleh harta secara batil. Ya, pada intinya ini ayat atau ini kaidah mengatakan atau menetapkan bahwa manusia dalam hal pencarian rizki atau harta itu harus dengan cara yang benar. Kalau cara yang batil maka dia hukumnya akan berdosa. Seperti itulah kurang lebih ya maknanya. Berikutnya lanjut, kaidah keempat ini harusnya. La dharara wala dirar. Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kaidah ini juga kalau nggak salah udah kita pelajari di semester sebelumnya. Bersumber dari Al-Quran diantaranya surah At-Talaq ayat 6 yang artinya wala tudarruhunna ritudayyiqu alaihim. Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka ya. Pada intinya janganlah bikin kesusahan atau bikin orang lain susah ya. Itu maksudnya. Termasuk dalam berakad, janganlah nyusahin orang lain ya itu. Bagaimana prakteknya? Contoh penerapan kaidahnya gitu ya. Diperbolehkan mengembalikan barang yang telah dibeli jika ternyata ada cacat atau barang yang datang tidak sesuai dengan yang disepakati. Atau kemudian contoh yang kedua, tidak boleh bagi orang yang kurang akal, anak yang belum mumayyiz atau orang yang hilang akalnya untuk melakukan transaksi muamalah. Nah, tujuannya mengapa? Yaitu untuk menghindarkan mudarat sejauh mungkin yang bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tapi ya kaidah ini tentu ada pengecualiannya seperti yang saya gambarkan di sini nih. Ada anak kecil beli pop es gitu ya, silahkan gitu ya. Kenapa kok boleh? Karena itu media untuk mereka latihan bermuamalah ya kan ya. Sama seperti kenapa kok anak kecil dari umur 7 tahun sudah disuruh sholat walaupun dia belum wajib untuk itu ya kan ya. Ya alasan dan tujuannya supaya anak ini sudah terbiasa melaksanakan perintah Tuhannya sebelum nanti dia mencapai usia mukallaf, di mana kalau dia nggak sholat akan menjadi dosa kan seperti itu. Ya sama lah seperti ini. Dia diajarkan untuk bermuamalah, membeli barang-barang yang bisa dia beli sendiri, dia udah ngerti hitung-hitungannya gitu kan, harganya 5.000, dia punya 10.000, kembaliannya juga 5.000. Nah, yang seperti itu dilatih lah anak untuk bermuamalah. Tapi secara umum gitu ya, anak kecil dilarang untuk membeli atau bertransaksi muamalah, apalagi khususnya yang besar-besar gitu ya. Ya maksudnya karena dia belum ngerti itu. Makanya menabung pun harus ada walinya. Nah, itu contohnya ya. Next berikutnya. Udah habis ya? Bentar. Nah, masih ada nih. At-takhfif wa taysir la tasydid wa ta'sir. Kaidahnya adalah utamakan untuk meringankan dan mempermudah. Janganlah mempersulit dan memberatkan ya. Kaidah ini bersumber dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 diantaranya ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Allah aja pengennya mudah. Mau usah kalian bikin sulit sendiri-sendiri kan kayak gitu ya. Kayaknya saya juga bikin diri sendiri sulit dengan bikin video kali ini ya. Ya nggak tahu ya. Ya asal tersampaikan aja ya ilmunya ya.
Jadi ini kaidahnya, jika jual beli online dapat memudahkan banyak orang, ini contohnya ya. Walaupun pembeli dan penjual tidak lagi dalam satu majelis yang sama. Nah, karena jual beli itu kan hukum klasiknya ya, dalam fikih klasik, itu harus satu majelis atau satu tempat. Penjualnya ada di pasar, ya pembelinya juga ada di pasar. Begitu si pembeli keluar dari pasar, maka khiyarnya pun akan hilang gitu ya, hak khiyarnya, kecuali sudah ada perjanjian sebelumnya. Nah, akan tetapi zaman sekarang gitu kan ya, apalagi zaman pandemi kayak gini, walaupun pembeli dan penjual tidak lagi dalam satu majelis yang sama, transaksi online, jual beli online itu dapat diperbolehkan gitu ya. Ya kenapa ya? Tujuannya untuk memudahkan, untuk meringankan, tidak ingin mempersulit. Ya, daripada orang harus keluar rumah dan kemudian resiko terpapar virus corona gitu kan ya. Ya lebih baik dia beli dari rumah sendiri gitu ya, dengan resiko harus bayar ongkir dan sebagainya. Tapi akan menjadi lebih mudah buat dia nggak harus ke pasar. Atau ya masa belum corona pun kan jual beli online itu mempermudah kita gitu loh. Kita mau beli baju, beli apapun, nggak perlu capek-capek panas-panasan di pasar, kan itu maksud dan tujuannya, supaya lebih mudah. Nah, begitu juga perkembangan teknologi lainnya seperti dompet digital, OVO, apalagi temennya tuh GoPay ya kan, link aja, atau M-Banking, kalian bisa transfer lewat pakai HP aja, pakai HP doang, ya yang seperti itulah ya maksudnya. Dan ini terakhir nih kalau nggak salah, mura'atul adat wal araf fi ma la yukhalifu syariah, menghargai tradisi atau kebiasaan masyarakat baru yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini sumbernya ucapan Ibnu Mas'ud ya. Ada yang bilang ini hadis, ada yang bilang ini mauquf gitu ya. Tapi ucapan ini lumayan terkenal, bahwa sesuatu yang dipandang kaum muslimin sebagai hal yang baik adalah baik juga di sisi Allah. Sebaliknya, sesuatu yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai hal yang buruk, maka buruk juga di sisi Allah. Jadi di sini pandangan muslim menjadi sebuah patokan gitu ya. Tapi pandangan muslim yang ngerti gitu ya, yang umum, yang mayoritas. Dan kaidah ini juga merupakan cabang dari 5 kaidah utama al-adatul muhakkamah yang udah kita pelajari di semester kemarin ya. Bahwa kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat itu bisa jadi menjadi landasan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ada pun contohnya gitu ya. Atau logika dibaliknya gini ya, perkembangan kebudayaan dan peradaban itu kan nggak bisa kita hindari, namanya budaya, namanya adat itu nggak bisa kita hindari, pasti berkembang terus gitu ya. Maka kemudian para ulama menetapkan koridor atau parameter gitu ya, agar hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan itu. Koridornya yaitu al-muhafazatu 'alal qadimis sholih wal akhzu 'alal jadidil aslah. Artinya senantiasa menjaga dan memelihara kebiasaan dan tradisi lama itu sepanjang itu baik ya teruskan gitu ya tradisi yang lama. Tapi mengambil tradisi yang baru itu juga silahkan, itu juga bahkan bisa jadi lebih baik gitu ya. Kalau ini contohnya yang lumayan ekstrim gitu ya. Zaman dulu orang sikat gigi pakai siwak ya kan ya, pakai yang kayu itu. Tapi sekarang sudah ada sesuatu yang baru yang bernama sikat gigi. Dan sikat gigi ini bikin gigi kita lebih bersih gitu ya. Kenapa? Karena dia menjangkau banyak hal yang ada di dalam mulut kita. Sedangkan siwak itu kan agak sulit ya menjangkau berbagai macam tempat di dalam gigi. Nah, sikat gigi ini bisa kita bilang perkembangan modern gitu ya, yang mungkin lebih baik dibandingkan siwak yang lama. Ya bukan berarti siwak itu jelek, enggak seperti itu ya. Tapi sikat gigi adalah perkembangan gitu ya, dan karena itu bagus ya, kita harus menghormati dan boleh untuk digunakan. Kalau kita contohkan ke dalam hal ekonomi ya, bisa kita bilang bank syariah ada salah satu penerapan kaidah ini. Bank tempat untuk menyimpan uang. Dulunya kita nggak kenal dengan bank syariah, taunya bank konven gitu ya, bank non syariah yang di dalamnya ada riba. Tapi bank ini memang diperlukan oleh banyak orang gitu ya, dan bank sudah menjadi kebiasaan yang diterima oleh banyak orang di masyarakat. Ya daripada kita terkungkung gitu ya, ikut punya orang yang riba, mending kita bikin bank sendiri yang syariah. Lalu dibikinlah bank syariah untuk memfasilitasi atau beradaptasi dengan perkembangan adat yang ada. Nah, itu maksudnya penggunaan dari kaidah ini. Nah, udah habis ya. Nah, jadi di situ ada kurang lebih 6 atau 7 kaidah, saya lupa tuh ngitungnya berapa. Yaitu kaidah yang utama menurut kalau nggak salah ya, kitabnya itu kitab 7 kaidah utama dari Yusuf Qaradawi. Untuk sumbernya sendiri saya ambil dari tulisan hakim ya di pengadilan, nanti saya kasih source-nya, tapi PowerPoint-nya yang saya bikin sendiri, karena masa kita presentasi pakai PDF yang ini ya, yang Word kan nggak enak dibaca gitu ya.
Ya demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan di grup WhatsApp aja ya, biar fast respon gitu. Salah hilap mohon maaf. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.